kita harus konsekuensi. Yang diambil duluan kan pekerjaan ini. Yang harus diutamakan si sinetron ini sih. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain ya nanti kita bisa reschedule kapan. Yang penting kita sudah minta izin dari pihak dari PH, tim produksi dan lain-lain. Kalau misalkan saya tetap melakukan pekerjaan saya dengan secara profesional, dan kalau misalkan saya ada pekerjaan atau saya misalkan ada kewajiban saya dalam urusan apapun itu, tolong jangan tidak perbolehkan, karena saya harus tetap menjalani hidup saya. Gitu. Saya nggak mau terlalu fokus ke dalam si karakternya dari sinetron tersebut. Saya tetap harus go on my real life gitu loh. Jadi kalau misalkan aku punya aktivitas di luar sana, mereka pasti oke, Manda, boleh, nggak apa-apa gitu kan. Jadi aku nggak mau yang kadang-kadang nggak bisa, Manda, nanti syuting ini aku nggak bisa kayak gitu. Artinya ya itu pembagian waktunya mencuri-curi waktu dari berbagai kesibukan itu ya, Manda ya? Iya, dari berbagai kesibukan. Saya punya manajer, saya ada asisten, manajer saya ada 7. Jadi dari 7 itu mereka suka berunding, kira-kira Manda ada job ini, ada job itu, kira-kira masuk ke tanggal berapa, segala macam. Ini saya punya schedule juga untuk masalah jam, ini itu. Saya punya orang yang selalu mengingatkan, Manda hari ini, besok ada ini. Manda untuk masalah postingan kayak Instagram atau segala macam itu diatur sama yang megang Instagram. Jadi saya tuh sebenarnya nggak main Instagram. Jadi semua yang post di Instagram itu, kecuali bumerang atau video-video aktivitas di lokasi, itu baru saya. Kalau endorse, kalau apa ini, announcement something, itu ada yang megang Instagram saya. Di handle. Wow. Karena saya jarang megang handphone. Nah, kan waktu Manda tuh berarti dikit banget ya buat diri sendiri. Nah, apa yang Manda lakukan ketika ingin treat yourself? Apa? Ya udah cuma keluarin handphone aja, atau tidur aja, atau nonton, atau gimana tuh kira-kira? Yang pastinya sih ya perawatan sendiri, bersihin badan, karena kan terkena polusi. Terus habis itu tahu pada saat ini kan juga lagi ada virus, jadi ya kita juga takut kalau misalkan kalau kita kotor nanti kita bisa menyebarkan virus kepada orang-orang. Jadi ya aku harus menjaga diriku untuk selalu tetap bersih dan wangi sih, gitu. Terus ya kalau misalkan sudah bosan dengan lokasi ini, ya mencoba untuk jalan-jalan kemana kek, mencari udara segar kek, bikin sesuatu hal yang nyaman bener-bener di lokasi itu kayak apa, mencari kesibukan aja. Misalkan saya sukanya makan, jajan, ya udah saya jajan. Mungkin gak sih kayak di waktu-waktu yang sedikit itu mungkin ngobrol sama teman by phone atau apa? Gak sempet ya kalau ngobrol by phone? Kalau telepon sih kayaknya jarang sih ya. Paling chat-chat doang sih. Untuk saat ini kan memang lagi aku batasin juga untuk ketemu sama banyak orang, dan aku tipe orang tuh sebenarnya tuh extrovert, tapi untuk pemilihan teman tuh aku introvert banget sih. Maksudnya aku sangat memilih. Temanku pasti bisa dihitung dengan jari, makanya aku juga nggak follow siapa-siapa di Instagram. Dan teman-temanku udah pada ngerti semua. Wow, oke. Nah, Amanda tadi terkait dengan kesehatan, ada pertanyaan nih. Kalau Amanda menjaga kesehatannya itu seperti apa? Selain tadi menjaga kebersihan, apakah minum vitamin tambahan gitu nggak sih? Minum vitamin tambahan iya, karena aku nggak bisa disuntik vitamin C karena punya asam lambung yang akut. Jadi aku minum vitamin, tapi harus dibantuin sama obat asam lambung. Atau enggak, kalau misalkan badan sudah mulai drop, aku langsung minum obat cacing. Udah yang paling ampuh obat cacing, ya. Saran orang tua atau saran siapa tuh obat cacing? Gak tahu ya. Kayak minum obat cacing tuh kayak besok malamnya setelah minum, malamnya keringetan, besok udah fresh. Wow, oh gitu ya. Aku baru tahu obat cacing buat benar-benar stamina gitu ya. Iya, aku kemarin tipes itu mungkin perkiraan itu aku harus bed rest kayak 2 mingguan. Aku tipes itu cuma 4 sampai 5 harian, dan di hari kelimanya aku udah mulai syuting lagi. Jangan di hari kedua itu aku udah mulai turun panasnya, paling naik turun tapi nggak terlalu parah, nggak sampai 41 kayak hari pertama.
aku sikat obat cacing terus. Setiap hari minum Tapi obat nggak apa-apa, cacing. maksudnya Tapi jangan sampai dokter tahu tipes. ya. Ini ngomongin di Instagram jangan sampai dokter tahu. Nanti habis itu pada dipertanyakan ya sama teman-teman. Tapi kalau misalnya menurut Amanda itu cocok untuk Amanda ya nggak apa-apa. Kalau yang lain mungkin harus Ya, konsultasi ke tapi dokter terserah, terserah. masing-masing ya teman-teman. Iya, tapi untuk orang-orang yang pernah sakit tipes, memang kadang-kadang aku bukan Mhm. sekali dua kali, orang-orang menyarankan Hmm. sakit itu mendingan minum obat cacing atau nggak cacing yang masih hidup direbus. Ya ngerti-ngerti itu. Ya, Oh, kalau misal keren cacing keren direbus itu keren. kan kayak nggak enak gitu kan. Jadi aku minumnya pil. Nah, pilnya itu Oh, beli beli di apotik gitu deh. iya, ha. Emang banyak kok kayak gitu. Tapi emang kamu sering stuck ke tipes ya? Iya, karena kan lambung aku udah parah. Hmm. Jadi Wow. lambung aku tuh udah infeksi dan sudah robek sebenarnya. Jadi aku nggak boleh makan pedas lagi, tapi aku masih bandel. Kayak wanita Manado ini tuh nggak bisa jauh-jauh dari sambal. Sambal itu emang enak banget sih, tapi tolong jaga kesehatan ya Amanda ya. Kami masih ingin melihat karyamu yang Amin. keren-keren banget itu. Tolong jaga kesehatanmu Amanda. Ada Amin. pertanyaan lagi nih Amanda. Gimana sih bisa percaya diri dan menghargai diri versi Amanda? What do you think? Em, kita harus tahu kalau misalkan kita itu worth it. Kita itu sebagai perempuan, kita itu eh, permata yang paling berharga. Walaupun sebenarnya di luar sana kadang-kadang banyak membanding-bandingkan atau enggak banyak eh, banyak segelintiran orang mungkin agak sedikit menganggap rendah perempuan. Tapi dari situ semua kita harus membuktikan perempuan itu nggak bisa dibanding-bandingin. Perempuan itu eh, bukan bukan sesuatu orang yang tak berdaya yang harus memilih antara pekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Kita bisa kok ngelakuin dua-duanya. Kita hebat kok dalam segala hal. Kalau Keren. misalkan si lawan jenisnya itu dikasih pilihan menjadi ibu rumah tangga atau nggak kepala rumah tangga atau pekerja, belum tentu dia bisa dua-duanya. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga itu udah konsekuensi. Kita sebagai perempuan emang hebat. Makanya saya pengen menjadi salah satu perempuan yang berpengaruh untuk milenial, untuk Indonesia juga, yang bisa membawa atau mengharumkan nama saya dan nama Indonesia dengan secara kualitas dan kuantitas saja sih. Amin. Kami sangat mendukungmu Amanda. Amanda, ini kan kamu tuh lagi naik daun banget ya, namamu di Udah kali mana-mana. anek daun. Nah, nah kira-kira naik daun tuh pasti tantangannya tuh lebih tinggi lagi tentunya ya. Dan kita sekarang zaman digital. Boleh tahu nggak sih gimana pendapatmu apabila mungkin sempat sakit hati kalau misalnya ada netizen yang berkata jahat atau apa? Apa yang mungkin kamu lakukan melihat atau mendengar berbagai perkataan netizen itu tuh? Saya minum dulu bentar ya, seret nih. Oh, silakan, silakan. Pasti ada lah sakit hati. Aha. Pasti ada lah dimana kita ngedown. Apalagi di hari-hari dimana sensitif mau PMS kan, pasti ada. Hmm. Hmm. Tapi ya balik lagi, emang balik lagi kepada orang-orang yang berkomentar seperti itu, mereka menghasilkan apa? Mereka ngapain kerjanya? Apa? Aku selalu mikir gini, mereka aja masih sibuk dengan handphone genggamnya, aku udah sibuk untuk menghasilkan sesuatu. Jadi ya aku nggak terlalu mikirin kayak gitu sih. Jadi atau sesuatu hal yang aku nggak suka, aku udah tahu nih, aku nggak suka, aku nggak mau lihat ya. Aku mendingan aku bener-bener nggak mau lihat, aku menjauh. Jadi that's why kenapa aku jarang main sosial media. Aku jarang main Instagram, aku nggak punya Twitter, aku nggak punya Facebook, aku nggak punya YouTube. Aku juga tidak terlalu bersosialisasi yang tetap baik sama semua orang, tapi tidak mau
yang terlalu dalam gitu loh, tidak mau mempercayai orang, karena untuk saat ini gak ada yang bisa dipercaya. Aku aja kadang-kadang sama diriku sendiri aja aku nggak percaya. Nggak percaya dalam Tapi artian bukan mm-mm. bukan nggak percaya diri ya, nggak percaya masa sih dia ngelakuin itu, masa sih gitu loh. Jadi ya jalanin aja seperti yang mengalir, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu tidak menyenggol orang, kamu tahu kok ketika orang-orang itu berkata yang gimana-gimana, mereka tuh nggak tahu sebenarnya aslinya kayak apa. Mereka tidak mengalami apa yang aku rasain. Dan aku juga nggak perlu harus ngasih Keren. unjuk yang gimana sih, karena aku juga tidak mau membenarkan siapa yang benar dan tidak mau menyalahkan siapa yang salah, karena sampai kapanpun pasti akan dipandang negatif dengan orang yang nggak suka. Tapi kalau misalnya kayak gitu, maksudnya dukungan untuk dirimu yang kamu carinya kemana? Apakah ke agama kah? Atau ke perlindungan keluarga saja? Atau gimana? Ya Artinya pastinya untuk demi kesehatan mental itu. aku dan Tuhan udah. Dimana aku sudah tidak bisa cerita sama siapa-siapa, aku cuma cerita sama Tuhan, walaupun Tuhan tidak tidak ngasih jawaban langsung, tapi dimana keluh kesah itu aku bisa keluarin keluarin langsung, nggak perlu harus ada yang ditutup-tutupin, nggak perlu harus menjadi orang lain, karena menurut aku sebuah masalah, sebuah kekecewaan, sebuah apapun yang negatif, vibes yang aku alami, yang bisa kita sesain itu cuma diri kita sendiri. Yang bisa bangkit, yang ngebuat kita menjadi seperti saat ini itu kita. Nah, belakang-belakang itu semua baru keluarga yang turut mendoakan, teman-teman juga yang selalu support, and fans, siapapun itu. Tapi untuk menjadi titik saat ini, itu pasti aku dan Tuhan. Keren, keren.